أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, sebagaimana ayat-ayat yang dibacakan oleh qori kita, Muhammad Al-Ghifari Aqsa, berkenaan dengan Quran Surah Al-Kahfi ayat 13 dan Quran Surah An-Nisa ayat 9, yang mana kita mendapatkan pengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang cerita yang diceritakan kepada Nabi SAW tentang pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, pemuda-pemuda yang diberikan petunjuk, dan pemuda-pemuda yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkaitan dengan Quran Surah An-Nisa, kita diingatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting sekali bagi kita untuk menjaga diri kita agar senantiasa bertakwa, karena orang yang bertakwa adalah dia yang mampu melahirkan generasi-generasi yang kuat dan beriman kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Pemirsa, senang sekali rasanya saya Hiza kembali menyapa Anda dalam acara ini. Sebagaimana biasanya kita akan mendengarkan tausiah, kita akan menyimak bersama pencerahan, inspirasi, motivasi dari para guru kita dalam kesempatan ini. Dan alhamdulillah pemirsa, syukur sekali saya berada
di satu sekolah di Banjarmasin yang menyimpan banyak sekali generasi-generasi bertalenta, berakhlak mulia, dan mereka adalah orang-orang yang berprestasi. Dimana lagi kalau bukan Madrasah Aliyah Negeri 2 atau MAN 2 Kota Banjarmasin, Jalan Pramuka Kompleks Manda, Kota Banjarmasin. Alhamdulillah sudah bersama saya dua guru tercinta yang Masya Allah selalu menginspirasi dan memberi kita semangat untuk senantiasa mengamalkan isi Al-Quran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Ustadz Arba'in Yusran El Huda SAG MPDI, dan yang kedua Ustadz Haji Husaini Sahlan SHI MHI. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz Arba'in dan Ustadz Husaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, wajah-wajah surga ya teman-teman, yang mudah-mudahan kita berkumpul bersama beliau di surga nanti. Amin ya Rabbal Alamin insya Allah. Ustadz, insya Allah hari ini kita akan berbincang dengan adik-adik kita Ustadz ya. Dan insya Allah ini hari ini kayaknya akan penuh motivasi, penuh inspirasi, dan bisa menggugah keimanan kita kepada Allah. Masya Allah. Dan Alhamdulillah pemirsa, saya juga ingin menyapa teman-teman organisasi siswa-siswi MPK OSIM MAN 2 Kota Banjarmasin. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Hari yang berkah, sejukkan hati. Oke teman-teman semua, kita insya Allah hari ini akan mendengarkan pencerahan-pencerahan dari dua guru kita. Setuju teman-teman? Sudah siap untuk mendengarkan tausiah hari ini? Baik, langsung saja kita akan mendengarkan tema yang begitu menarik sekali pemirsa, yaitu pemuda Islami pemimpin masa depan. Bagaimana agar kita benar-benar mampu menjadi pemimpin di masa depan dimulai dari pemuda-pemuda kita. Untuk itu yang pertama kita mintakan kepada Ustadz Arba'in untuk menyampaikan tausiahnya. Kepada Ustadz disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Haji Husaini Sahlan yang berada di samping Bapak, kemudian host Ustadz Eza, kemudian Qori kita yang tadi barusan membawakan ayat-ayat Al-Quran. Semoga kita yang mendengar dan yang membacakannya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun berada dan para pemirsa yang berada di tempat kegiatan kita pada hari ini, siswa-siswi, peserta didik MAN 2 Kota Banjarmasin yang tergabung di MPK OSIM, Majelis Perwakilan Kelas dan Organisasi Siswa Intra Madrasah MAN 2 Kota Banjarmasin yang berbahagia. Apa kabarnya kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Yang pertama tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan keperluan dan kecukupan kehidupan kita.
baik lahir maupun batin. Alhamdulillah kita berada dalam keadaan sehat walafiat secara jasmani. Alhamdulillah. Secara jasmani bisa berjalan semua kan? Bisa melambaikan tangan, masih bisa mendengar semua kan? Masih bisa melihat, masih bisa mencium bau-bauan. Ya, berarti kalau itu yang ada dalam diri kita, berarti kita sehat secara jasmani. Secara rohani kita diapiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita mau datang ke madrasah karena diapiatkan atau diberikan kekuasaan, kemauan, kehendak untuk bersekolah. Kemudian nanti pada saat kita mendengarkan lantunan suci Al-Quran tadi, kita juga mendengarkan, berarti kita sedang diberikan keafiatan secara rohani. Kemudian kita sama-sama berhadir di majelis ini menjadi bagian dari kesehatan rohani kita. Karena kesehatan jasmani itu diisi dengan makan dan minum, sementara kesehatan rohani atau keafiatan kita diisi dengan diberikannya pengetahuan-pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dan para hadirin yang Bapak banggakan. Pada hari ini kita akan berbicara tentang satu hal yang sangat penting terkait dengan pemuda Islami sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Sebagaimana tadi dibacakan Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat yang ke-13, bahwa di dalam surah Al-Kahfi diceritakan bahwa beberapa pemuda yang berkeyakinan penuh dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertentangan dengan pendapat kaum yang lain, tetapi kemudian keimanan mereka diteguhkan. Bahkan Allah menjanjikan bagi mereka yang diteguhkan dan meneguhkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun kemudian memberikan petunjuk bagi mereka. Itu cerita tentang Ashabul Kahfi dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi itu anak-anakku semua adalah mereka para pemuda yang tidak disebutkan berapa umurnya, tapi di dalam tafsir Al-Quran dijelaskan mereka adalah para pemuda. Ayat Al-Quran yang lain kemudian yang barusan juga kita dengarkan adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan bahwa wal yakhshallazina law tarakum min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah khawatir, hendaklah cemas, hendaklah takut sesungguhnya kalau nanti zuriat-zuriat terakhir di belakangan itu mereka adalah zuriat yang lemah. Lemah tidak hanya dari segi fisik anak-anakku semua. Lemah tidak hanya dari segi kemampuan berpikir, tapi yang ditakutkan lagi adalah takutnya lemah dari segi iman dan keislamannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memastikan kepada kita semua agar kita seberataan tidak boleh lemah, baik fisik maupun mental. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua, kata Rasul, adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Pemimpin yang dalam skala besar mungkin adalah sebagai seorang presiden di negara kita. Skop yang lebih kecil ke bawahnya lagi adalah gubernur. Skop yang lebih kecil lagi adalah bupati wali kota. Skop yang lebih kecil lagi mungkin camat. Skop yang lebih kecil lagi mungkin kelurahan atau lurah. Skop yang lebih kecil lagi adalah RT. Skop ke bawah lagi mungkin adalah abah mama kita yang ada di rumah. Skop yang lebih kecil lagi adalah kita sebagai pemimpin dari diri kita masing-masing. Oleh karena itu kita semua, Anda, Bapak, Ibu dan guru kita adalah pemimpin secara individual. Dan kita akan ditanya mas'ulun an ra'iyatih. Kita akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Oleh karena itu nanti akan sedikit Bapak jelaskan bagaimana cara kita menjadi orang sebagai calon seorang pemimpin.
Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang berbahagia. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, pemuda itu terletak pada dua hal. Para pemuda itu terletak pada dua hal. Yang pertama terletak pada niat yang dilakukannya, dan yang kedua terletak pada amal yang dilakukannya. Oleh karena itu anak-anakku semua, maka menurut Imam Ali, para pemuda mestinya harus menata diri dengan niat yang bagus, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus di masa mudanya. Karena kemudian di masa muda inilah yang kemudian menjadi tonggak mau kemana dan jadi apa setelah dari pemuda ini. Kemudian Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kita semua, Anda semua adalah dalam posisi masih muda. Maka gunakan masa mudamu ini untuk hal yang baik. Anak-anakku semua, perlu diketahui bahwa pemuda saat ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Pemuda saat ini, Anda semua adalah pengganti yang tua-tua. Bapak, ibu guru tidak akan ada lagi. Kemudian setelah itu kalian yang akan meneruskannya. Maka oleh karena itu persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Pemuda harus punya hard skill yang kuat. Harus punya tubuh yang sehat. Tapi di sisi lain juga harus punya soft skill yang bagus. Makanya ditempa dengan berbagai macam keterampilan, pengetahuan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemuda punya karakter yang bagus. Semoga dengan 3 keterampilan tadi, baik hard skill dan keterampilan karakter yang bagus, kita semua Anda menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Arba'in yang sudah menyampaikan tausiah pertama berkenaan dengan pemuda Islami, pemimpin masa depan. Penting banget ya teman-teman ya untuk memahami karakter pemimpin agar kita menjadi pemuda Islami yang menjadi pemimpin di masa depan. Siapa yang siap nih menjadi pemimpin masa depan? Teman-teman semua siap ya? Apalagi ini teman-teman organisasi nih, Masya Allah. Kalau di MPK Osim pasti diajarin banget tentang leadership begitu ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sama-sama tausiah dari Ustadz Husaini. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Pemirsa, pada segmen sebelumnya kita mendengarkan sama-sama penjelasan dari Ustadz Arba'in berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu pemuda Islami, pemimpin masa depan. Bagaimana agar kita benar-benar mampu menyiapkan diri menjadi pemuda-pemuda, terutama bagi para orang tua, pengajar, pendidik, dan lain sebagainya. Menyiapkan generasi-generasi pemuda agar menjadi pemimpin Islami di masa yang akan datang. Dan alhamdulillah sudah sangat jelas sekali Ustadz Arba'in menyampaikan kepada kita tentang bagaimana pentingnya kita menjadi generasi-generasi yang mampu memimpin di masa yang akan datang. Teman-teman masih semangat ya? Masih dong. Ulun cek dulu semangatnya. Hari yang berkah. Oke teman-teman, tadi di awal kita dengerin sama-sama ya. Ustadz Arba'in menyampaikan kepada kita tentang pentingnya menjadi pemimpin Islami, pemimpin pemuda yang di masa yang akan datang. Karena penting banget nih, terutama karakter kita, identitas kita. Dan apalagi kalau kita mengingat satu di antara ayat, kalau Ustadz boleh ulun dikoreksi Ustadz ya. Allah menciptakan kita sebagai pemimpin Ustadz ya. Khalifah begitu ya, Masya Allah. Berarti pemimpin itu menjadi fitrah kita. Untuk itu nanti mungkin akan dijelaskan oleh Ustadz-Ustadz kita, Masya Allah. Langsung saja kita dengarkan lagi sama-sama penjelasan dari Ustadz Husaini dengan tema yang menarik ini, yaitu pemuda Islami, pemimpin masa depan. Silahkan kepada Ustadz Husaini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Sehat anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan akhina Ustadz Arba'in Yusran. Kita doakan semoga beliau senantiasa disehatkan badan, dipanjangkan umur, dan semoga selalu bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang sama-sama kita banggakan Ustadz Yahza selaku host serta Pori adik kita dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di tempat ini, di tempat yang mulia. Kita kembali dikumpulkan oleh Allah dan kita berdoa nanti juga dikumpulkan bersama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, tadi menarik sebetulnya ketika dalam surah Al-Kahfi ya. Ini bicara tentang pemuda, luar biasa nih pemuda. Ketika Allah menyebutkan bahwasanya dalam surah Al-Kahfi nahnu nakussu naba'ahum bil haqq. Kami akan kisahkan kepada kalian satu berita, satu kisah yang benar. Tentang apa? Fityatun innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan ini, wazidnahum huda, kata Allah, kami tambah hidayah. Ada banyak ayat ketika kita beriman, ada banyak sekali. Kadang ada, saya lupa surah apa, yang jelas gini, wa yazidullahu alladzina tadaw huda, kata Allah. Kami akan tambahkan hidayah kepada yang telah mendapatkan hidayah. Siapa mereka? Pertama adalah pemuda yang beriman. Pemuda yang kuat, pemuda yang tahan sabar mereka, tahan banting dan sebagainya. Inilah yang ditunjukkan dalam surah Al-Kahfi. Ada banyak cerita misalnya dalam hadis ya. Ada 7 pemuda. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih. Ada 7 kelompok, 7 golongan pemuda kata Nabi, yang kelak nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan oleh Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari ketika tidak ada yang menjadi penaung pelindung kecuali lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Pertama siapa? Pemimpin al-imam yang adil. Yang kedua masuk apa? Syabun, pemuda nasya'u fi ibadillahi ta'ala, pemuda yang semangat beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini yang jarang hari ini ya, pemuda yang subuhnya rajin ke masjid. Makanya anak-anakku sekalian, yang susah sekarang ini, di mana-mana susah lihat pemuda-pemuda di masjid ya, kecuali di Mandua ini semua pemuda yang hebat-hebat. Di lain itu kasihan imam-imam kita yang tua-tua, jarang ada yang muda. Ada yang muda di rumah. Nah, pemuda yang nantiasa rajin ke masjid ini yang ditunggu. Ya, Allah bukan meniadakan yang tua. Yang tua iya, tapi yang muda dulu. Karena yang tua barangkali ada banyak masalah, kadang-kadang hafalannya lah, kadang-kadang bacaannya lah. Tapi kalau yang muda-muda, makanya anak-anakku sekalian, kadang-kadang saya lewat di beberapa masjid, kasihan.
imamnya. Ia sidin imam, ia sidin azan, ia sidin qomat, ia sidin imamnya, sidin makmumnya. Atau kadang-kadang imamnya tua di belakang kekanakan ngejak belakang. Mana yang muda-mudanya? Ada yang lulusan aliyah, lulusan pesantren, lulusan sekolah-sekolah agama, jarang ke masjid. Makanya mulai hari ini keyakinan kita kepada Allah buktikan. Gimana caranya? Semangat, rajin ke masjid. Jangan biarkan yang tua-tua, ya. Jangan biarkan kemudian kalau sholat karena yang tua semua di belakang tuh jadi taruhan. Habis sholat karena yang tua imamnya, biasanya ayatnya langganan. Di belakang kekanakan bertaruhan. Aku kuliah aja, kulhu aja. 5.000-an kita nah. Kalau dulu kan 1.000-an 5.000-an. Itu imamnya tepuntal. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana a'bidu ma a'badtum. Wala antum a'biduna ma a'bud. Wala ana a'bidu ma a'badtum. Wala antum a'biduna ma a'bud. A'bud. Jadi nang belakang ini kan hibak nang tuhalon kekanakan uja nang kekanakan mam laku makan halagi mamai uja. Kenapa nang anum banyak nah hafal tapi kadang mau jadi imam. Akhirnya imam tadi boleh ke rumah. Coba ya menghafal ayat hanya kadang panjang Al-Kausar. 3 ayat aja. Cuma nangan orang tua beda sama nang anum-anum. 3 ayat kin menghafal pian bisa 3 malam kosong masjid 3 malam kasihan. Malam keempat datang sidin. Tuntung waladhdallin amin di belakang. Wah ini pasti kaset lawas ya kan. Kuliah kan kaset lawas. Imam langsung tanpa bismillah. Langsung inna a'tainakal kautsar. Nah dia kekanakan kaset hanya pulang sekalinya. Rupanya imam tadi ada rasa siapa dulu dong. Kai Adul misalnya kan. Jadi jangan imam ketika makanya karena merasa hebat lalu kada ingat ayat inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna nah dia kekanakan kasetnya terpuntal oleh nang Tuhan langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun matian menghabiskan. Nah jadi yang kedua apa? Rajin, giat ibadah. Yang ketiga ini juga masih bicara muda rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Laki-laki yang hatinya itu lekat dengan masjid. Laki-laki yang hatinya lekat dengan masjid. Ini pemimpin. Jadi pemimpin sejati, laki-laki sejati itu hatinya lekat masjid. Mulai subuhnya, duhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, masjid. Ini bagi laki-laki. Ya. Laki-laki di mana sholat wajibnya? Masjid. Ya. Jangan biarkan tuh masjid kosong, jangan biarkan yang tua-tua aja. Kita yang muda-muda penuhi itu masjid. Jangan sampai masjid itu menjadi kosong. Jangan sampai masjid itu kemudian dibangun megah-megah, jamaahnya enggak ada. Maka itulah Nabi selalu ingatkan. Jadi anak-anak kalau mau pilih pasangan, pilih yang rajin paling tidak enggak usah lihat 5 waktu. Cukup 2 waktu aja lihat, subuh sama isya. Jadi kalau orang itu rajin subuhnya, rajin isyanya, insya Allah duhur asar maghrib dia pasti masjid. Kenapa? Nabi bilang kan gitu. Ada 2 sholat kata Nabi, 2 macam sholat. Inna azkala sholah alal munafikin. Ada 2 sholat yang biasanya berat bagi orang munafik. Apa sholat 2 itu? Salatul fajar wa salatul isya. Sholat subuh sama sholat isya. Lau ya'lamuna ma fihima, kalaulah mereka tahu apa yang ada di balik 2 salat ini, isya sama subuh, la atauhuma walau habwan, niscaya akan didatanginya meskipun dengan merangkak, ya. Nah, maka anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu syarat pemuda yang mendapatkan perlindungan Allah. Yang kedua, pemuda Islami itu pemuda yang berani. Ketika dia tahu ini kebenaran dia berani menyampaikan. Saya ingat dulu saat Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah. Itu putranya yang masih usia 19 tahun bernama Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz pidato. Ini jarang ada muda gini, pidato dia. Apa kata Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz? Ya abati, wahai bapak. Hari ini engkau dilantik
Saufa tus'aluna yaumal qiyamah. Esok sampean akan ditanya nanti di hari kiamat. Masih muda tapi berani. Apa kata beliau? Besok sampean akan ditanya di hari kiamat dan kami anak istrimu juga ditanya. Famshi alal haq. Maka berjalanlah sampean di atas jalan yang benar. Walau dhina alal kudur. Meskipun kita berada dalam periuk, dalam panci, dibakar hidup-hidup. Jangan kau tinggalkan kebenaran itu. Ini pemuda. Lihat. Apa yang terjadi? Umar bin Abdul Aziz. Tatkala dia menjadi khalifah. Dengan dukungan anaknya yang seperti tadi. Yang dia mengatakan famsi alal haq. Berjalan di jalan yang benar. Walau dhina alal kudur. Ingat, dalam 2 tahun beliau memimpin, ternyata Pak makmur semua. Kenapa? Itu berkat pemuda-pemuda. Jangan lupa dulu kita pernah punya Ali bin Abi Thalib. Kita punya Mus'ab bin Umayyah. Kita punya pemuda-pemuda hebat. Ya, kita punya Anas bin Malik. Ya, yang sejak usia 10 tahun telah mendampingi Nabi di rumahnya, melayani Nabi di rumahnya. Dan banyak hadis diriwayatkan oleh beliau. Ini siapa mereka? Pemuda-pemuda. Bahkan bangsa kita juga bangsa yang merdeka dan hebat. Salah satunya apa? Pemuda-pemuda. Nah, inilah modal untuk menjadi besaran. Masih cerita Umar bin Abdul Aziz. Besok beliau pengumuman pertama, siapa yang haknya pernah dirampas silahkan ambil. Diingatkan oleh penasihat, ya Amirul Mukminin, bukan salahmu ini salah yang lewat. Kata Umar bin Abdul Aziz, hari ini aku pemimpin. Maka yang bertanggung jawab adalah aku. Pemuda hebat tidak akan mencari kambing hitam. Tidak akan menyalahkan siapapun. Aku yang tanggung jawab. Besok semua, subuh semua jalan, datang semua. Satu waktu Umar bin Abdul Aziz kelelahan ketika asar. Karena dia langsung yang menerima. Beliau kelelahan, kecapean, ketiduran. Putra tercinta Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz ini mendatangi bapaknya. Bapaknya bisa bahasa Banjar juga ternyata. Ini kenapa pian istirahat? Itu belum selesai lagi tugas-tugas kita. Ayo kita bangun, kita selesaikan tugas kita. Presiden nih disuruh nyelesain tugas. Ya, pemimpin sejati, pemimpin yang mau di depan, bukan di belakang. Apa kata anak, kata bapaknya, bapak lagi capek, kata Abdul Aziz. Kata anaknya, apakah sampean jamin setelah asar ini kita masih hidup? Jaminkah kita masih hidup setelah asar ini? Maka mendengar pertanyaan anak ini, jaminkah kita masih hidup setelah asar ini? Umar bin Abdul Aziz langsung bangkit dan langsung bekerja. Siapa pendorongnya? Pemuda. Sekali lagi anak-anakku, apalagi kalau pemuda-pemuda ini pemuda yang islami. Pemuda yang islami, yang kata Ustadz Bain tadi dalam surah An-Nisa ya. Ya wal yakhshal ladzina law taraku dzurriatan dhi'afa. Takutlah kalian hendaknya jikalau meninggalkan nanti siapa? Dzurriatan dhi'afa. Dzurriat, anak keturunan yang lemah. Lemah itu apa? Salah satunya lemah dalam kepemimpinan. Takut mengambil keputusan. Jadi pemuda yang hebat, pemimpin yang hebat, dia berani untuk mengambil keputusan. Dia berani mengambil kepemimpinan. Dia berani bertanggung jawab. Dari apa dulu? Sekecil kita dulu. Pertama apa? Dari sisi kita dulu. Pertama sebagai pelajaran. Berani enggak? Satu, ketika kita kerja kelompok, ujian, tugas dan sebagainya, kita harus punya sikap. Jangan hanya ketika ada tugas kelompok cuma nama di kelompok, padahal ketua kelompok namanya aja yang ada, tapi orangnya enggak bekerja. Jangan, kita harus menjadi ketua, pemimpin yang hebat, dimulai dari lingkungan kecil skop sekolah dulu. Barangkali ini yang saya sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang sudah menyampaikan tausiah berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu pemuda Islami pemimpin masa depan. Ada banyak sekali Ustadz ya cerita-cerita dari sahabat-sahabat Nabi, bahkan kemudian generasi-generasi setelah Nabi yang menjadi pemimpin-pemimpin Islam yang hebat, Masya Allah, luar biasa. Dan insya Allah pemimpin hebat selanjutnya adalah Buhan Pian yang di sini. Amin ya robbal alamin. Baik,
Teman-teman ulun buka sesi tanya jawab ya buat teman-teman yang ada di sini. Silahkan bertanya, boleh angkat tangan yang mau bertanya. Wah, Masya Allah, ini banyak Ustaz pertanyaan Ustaz ya. Ulun tunjuk Ustaz ya. Yang di sini dulu boleh ya. Masih yang di sini ya, yang baris kedua. Silahkan perkenalkan nama, kemudian pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustadz dan teman-teman semua izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Rahman Aramsi, selaku Ketua OSIM Mandua Kota Banjarmasin periode 2024-2025. Oke, keren banget nih pemimpinnya langsung nih yang bertanya. Silahkan. Izin bertanya Ustadz, banyak anak muda di zaman sekarang yang malu nunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Takut dikira sok alim. Padahal kita sebagai calon pemimpin di masa depan, kita harus mempunyai jati diri yang kuat. Lalu pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita bisa bangga menjadi seorang Islami tanpa merasa minder di lingkungan pergaulan? Masya Allah, siap. Oke, terima kasih banyak Ramsy ya. Wah ini ketua OSIM nih ya, Alhamdulillah. Wah ini pertanyaan menarik banget nih Ustadz, karena ini berkaitan dengan identitas sebagai muslim. Silahkan duduk kembali. Oke, kita minta yang Mbak di belakang tadi ya bertanya, silahkan. Pertanyaannya, nama dan pertanyaannya apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan nama Ulun Nada Dayanti dan alhamdulillah sekarang sedang menjabat sebagai Ketua MPK Mandua Kota Banjarmasin periode 2024-2025. Jadi pertanyaan ini muncul dari keresahan Ulun dan mungkin mewakili teman-teman yang lainnya. Kadang kita tuh masih merasa terlalu muda dan masih jauh lah dari urusan kepemimpinan. Tapi saya pernah baca katanya pemimpin itu harus disiapkan mulai sekarang. Jadi apa sih hal-hal yang mungkin bisa kita latih dari sejak SMA supaya kelak nanti kita siap jadi pemimpin yang Islami, seperti itu. Oke, Masya Allah pertanyaan yang Terima menarik kasih. banget. Terima kasih kembali Nada ya. Oke, 2 pertanyaan Ustadz sudah kita terima dan insya Allah kita simpan dulu dan akan dijawab oleh para Ustadz kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukkan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen-segmen yang sebelumnya kita menyimak bersama penjelasan dari para ustadz kita. Yang pertama di awal tadi adalah Ustadz Arba'in menjelaskan tentang tema kita hari ini yaitu pemuda Islami, pemimpin masa depan. Dan yang kedua adalah Ustadz Husaini. Dan alhamdulillah sudah 2 pertanyaan kita terima dari siswa-siswi kita yang keren-keren banget ini pemirsa. Alhamdulillah 2 pertanyaan ini langsung saja kita tujukan kepada guru-guru kita yang sudah bersama kita dalam kesempatan ini. Yang pertama kita tujukan kepada Ustadz Arba'in, mohon izin Ustadz untuk menanggapi pertanyaan dari Ramsy. Ya ini menarik banget. Karena ini berkaitan dengan identitas sebagai muslim Ustaz. Kata beliau tadi bahwa generasi yang sekarang di masyarakat terutama begitu ya, di luaran banyak banget nih yang kayaknya malu-malu begitu ya untuk menunjukkan identitasnya sebagai pemimpin, pemuda ya, pemuda muslim begitu ya. Gimana nih caranya Ustaz agar kita ini bisa bangga sebagai pemuda Islami? Silahkan Ustaz Arba'in. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang tidak pede ya kalau menunjukkan identitas kita sebagai pemuda muslim. Oke, padahal Islam itu adalah mengangkat semua hakikat kehidupan termasuk dalam kehidupan sebagai seorang pemuda. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara bagaimana agar tidak minder. Pertama, pahami dengan betul ajaran Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang tinggi dan mengangkat semua martabat kehidupan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang mengajarkan tentang kehormatan, ketinggian, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Oleh karena itu, kalau kita sudah mengedepankan hal-hal yang bagus, maka otomatis nanti secara tidak langsung orang akan mengukur kita
tidak mesti harus dengan pengakuan dari diri kita sendiri, tapi orang lain yang ngukur. Yang kedua adalah pembiasaan, bahwa kita dalam keseharian terbiasa dengan hal-hal yang bagus. Kita tidak perlu mengatakan kepada orang lain bahwa kita bagus. Tapi kalau kita sudah terbiasa melakukan hal yang bagus, jujur dalam berkata, lembut dalam berbicara, kemudian tidak pernah melakukan hal yang tidak bagus, maka secara otomatis nanti orang akan mengukur kita. Dan yang ketiga adalah bahwa kita sebagai seorang pemuda perlu membangun hal-hal yang bagus. Bahwa carilah komunitas yang bisa mendukung Anda dalam pergaulan. Carilah komunitas yang bisa mendukung dalam kebaikan. Bahwa kemudian kalau Anda berteman dengan yang bagus, maka otomatis nanti akan membawa kita kepada yang bagus. Di sisi lain, di sebelahnya kalau kita berteman dengan orang yang tidak bagus, maka secara otomatis juga kita akan terseret. Ada pepatah Arab yang mengatakan bahwa teman itu bisa ngebawa kita ke dalam surga, tapi di sisi lain teman juga bisa nyeret kita ke dalam neraka. Nauzubillahimin dzalik. Oleh karena itu maka harus diperhatikan dengan betul. Bagaimana agar identitas kita sebagai muslim tidak perlu minder bahwa kita kemudian memang sudah seperti itu ajaran agama kita, dan itu harus diyakini dengan betul. Kemudian kita tunjukkan bahwa kita bagus, kemudian ikat itu semua dengan pergaulan. Cari teman terbagus dalam bergaul, sehingga kemudian itu yang akan mengikat kita dalam kepercayaan diri sebagai seorang pemuda muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ustadz Arba'in. Inilah pentingnya untuk memilih komunitas ya Ustadz ya. Memilih teman-teman kita yang terbaik, dan alhamdulillah kalau MPK Osim ini udah pasti orang-orang keren lah ya, Masya Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa menjadi pemimpin Islam. Amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Baik, kita ke pertanyaan dari Nada ya. Kita tujukan kepada Ustadz Husaini untuk menanggapinya. Kadang kita ngerasa masih muda katanya Ustadz. Masih jauh dari urusan-urusan kepemimpinan. Tapi katanya pemimpin itu kan disiapkan dari sekarang nih Ustadz. Apa kira-kira hal yang bisa dilakukan sejak SMA, sejak sekolah untuk bisa menyiapkan diri sebagai pemimpin yang islami? Silahkan Ustadz Husaini. Baik, bagus pertanyaannya ya. Kadang-kadang masih aliyah, masih SMA, masih lama lagi jadi pemimpin. Udahlah mumpung masih muda-muda gitu. Udah bisa-bisa aja waktu kan gitu. Pemimpin tidak lahir begitu saja. Dia dididik, dilatih sedini mungkin. Mulai dari hal biasa, misalnya persoalan disiplin. Satu, kita disiplinkan secara waktu itu loh. Disiplin masuk sekolah, disiplin ngumpul tugas, disiplin sholat pada waktunya, disiplin waktu, kita bikin disiplin waktu. Yang kedua juga tak kalah penting itu kejujuran sedini mungkin juga harus kita siapkan. Misalnya ketika di sekolah belajar jujur, jangan nyontek sama teman, lihat kawan lihat nyontek. Atau bikin kerepean misalnya, udah nggak boleh. Kita harus belajar dari diri kita dulu jujur kepada keadaan. Kemudian belajar bertanggung jawab. Tadi ada ketua OSIM. Di kegiatan OSIM ada majelis perwakilan kelas, itu termasuk salah satu cara melatih kepemimpinan sedini mungkin. Ya, jadi kita belajar bertanggung jawab, ada yang jadi ketua kelas macam-macam, itu tanggung jawab. Jadi ambil alih tanggung jawab kita. Kemudian pemimpin juga punya empatik. Ada teman misalnya yang susah dia belajar, ada teman yang kesusahan ini itu dan sebagainya, kita bantu dia. Maka ada tim, kita saling bantu, saling kerja sama, itu juga melatih kepemimpinan ya. Jadi sederhana sekali sejak kita mulai aliyah ini, mulai SMA, mulai madrasah ini, latihan terus dilatih. Dan jangan lupa lingkup pertemanan yang saling mendukung satu sama lain ya. Maka kalau pertemanan itu bagus lingkupnya, itu juga menjadi pemimpin. Jadi lihat Nabi, teman-temannya siapa? Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Ini pemimpin-pemimpin menemani Rasulullah sehingga apa? Sukses. Jadi kesuksesan kita juga karena teman-teman kita adalah pilihan semua ya. Dalam hal kepemimpinan tadi.
Nah saya kira itu barangkali yang harus kita tanamkan tips-tips yang supaya kita sejak kecil, sejak sedini mungkin sudah jadi pemimpin. Terima kasih. Sudah, terima kasih banyak kepada Ustadz Husainikar. Dan Ulun pernah dengar Ustadz, biasanya katanya kalau kita bisa memperbaiki diri kita dulu, biasanya teman-teman yang baik-baik itu datang sendiri gitu Ustadz ya, Masya Allah. Oke teman-teman, kita masih punya waktu, Ulun buka 2 kesempatan, tanya jawab lagi ya. 2 pertanyaan, silahkan mau yang, oh ya oke. Masnya yang di sini, ada lagi 1 dari perempuan mungkin? Oke, siap, kita simpan dulu silahkan. Perkenalkan nama, dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan teman-teman dan Ustadz, nama Ulun Ahmad Fakih Mustaqim, panggil saja Fakih. Ulun dari kelas 11F dan kebetulan Ulun mencalon sebagai ketua OSIM di periode berikutnya. Masya Allah, oke. Izin Ustadz, kita sama-sama tahu pemuda zaman sekarang itu banyak yang sibuk sama gadget, sama media sosial, sama game. Nah izin Ustadz, gimana caranya biar kita tetap produktif tapi juga nggak ketinggalan nilai-nilai Islam yang tentunya penting untuk calon pemimpin. Itu saja dari Ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah bagus banget pertanyaannya Fakih tadi ya. Oke silahkan yang mbaknya di belakang, boleh. Oke, perkenalkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Raihani Maulida, selaku peserta didik Mandua Kota Banjarmasin, sekaligus anggota organisasi MPK OSIM Mandua Kota Banjarmasin. Mohon izin Ustadz, saya ingin bertanya, jadi seorang pemimpin itu tentu bakal banyak cobaan dan ujian yang dihadapi, entah dari kekuasaan, teman atau kepentingan pribadi. Nah, menurut Ustadz bagaimana caranya pemuda bisa tetap jujur, amanah, dan tidak mudah tergoda apabila suatu saat bisa menjadi seorang pemimpin? Nah, itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ulun tujukan kepada Ustadz Arba'in untuk menanggapi pertanyaan dari Fakih Ustadz. Jadi kata Fakih tadi memang pemuda zaman sekarang banyak banget yang aktif di gadget, main game dan media sosial dan sebagainya. Gimana nih agar kita bisa tetap produktif tapi tetap menjaga nilai-nilai keislaman? Silahkan Ustadz Arba'in. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dan ini mewakili pertanyaan teman-teman yang lainnya. Yang pertama perlu dipahami bahwa kalian pemuda-pemuda saat ini adalah pemuda yang lahir di zaman generasi milenial ya. Dan generasi milenial itu tidak akan bisa terpisah dengan gadget ya. Karena memang sudah zamannya. Apakah tidak boleh main gadget? Boleh, tidak apa-apa. Tapi kemudian tentu harus ada pembatasan, Nah oleh karena itu pertanyaannya itu bagaimana kalau kita bermedia sosial, main game, main gadget tapi kemudian tetap bisa akses. Yang pertama adalah gunakan gadget untuk hal-hal yang bagus. Ya. Boleh main game, tetapi kemudian batasi. Jangan lebih banyak main gamenya daripada yang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perlu pembatasan secara ketat. Anda sekolah, Anda belajar, tentu harus membatasi mana waktu yang bagus, mana seberapa waktu untuk main game, seberapa waktu untuk belajar, seberapa waktu untuk hal-hal yang lain. Oleh karena itu jangan sampai dengan adanya permainan-permainan yang ada di gadget Anda justru melupakan kewajiban yang lain. Bahwa kemudian karena asiknya main game kemudian sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat yang lain sudah dikumandangkan panggilannya tapi tetap main di gadgetnya. Berarti ini adalah satu hal yang salah. Mestinya kalau misalnya main game dibolehkan tapi kemudian ketika ada tugas dari guru untuk melaksanakan menjawab soal maka dikerjakan. Sekali lagi jangan sampai tersalahkan penggunaan gadget dalam hal-hal yang tidak bagus. Dan yang ketiga adalah gunakan bermedia sosial dengan bijak. Kalau misalnya ngisi konten dalam bermedia sosial maka isilah konten-konten media sosial itu untuk hal-hal yang bagus. Isi konten dengan hal-hal yang memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain.
dan menunjukkan bahwa kita adalah sebagai generasi pemuda Islami yang siap untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi, gunakan gadget, gunakan sosial media dengan sebaik-baiknya, dengan tetap menunjukkan bahwa kita adalah pemuda Islami yang siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Arba'in. Jadi boleh-boleh saja Ustadz ya main gadget, aktif di media sosial, bahkan main game pun juga boleh, tapi tahu batasannya. Dan apalagi tadi beliau juga menyampaikan tentang pentingnya bagaimana kita menampilkan dan mengoptimalkan yang bagus-bagus di media sosial, insya Allah. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan Raihani, ditanggapi oleh Ustadz Husaini. Jadi pemimpin itu bakal diuji katanya Ustadz. Biasanya ujiannya kalau level-level kita gitu ya, masih muda gitu ya, biasanya entah karena jabatannya, teman begitu ya, atau mungkin bahkan kepentingan-kepentingan pribadi. Ini gimana nih Ustadz? Agar kita tetap bisa menjadi pemuda yang jujur, amanah, kemudian tidak tergoda dengan hal-hal yang tersebut kalau suatu saat menjadi pemimpin. Silakan Ustadz Husaini. Baik, bagus pertanyaannya ya. Gimana supaya kita tidak tergoda sebagai pemimpin, baik dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Satu yang diperkuat tentu iman dan takut kepada Allah. Ini yang pasti. Kita punya rem iman kita. Karena godaan itu silau mata kita, ya. Dan jangan lupa pemuda Islami itu menganggap bahwasanya kepemimpinan itu ibadah. Ya, karena dia ibadah maka harus dijaga. Yang kedua, pemimpin itu melayani bukan dilayani. Jadi kepemimpinan itu ibadah, bukan jalan untuk menjadi terkenal, ya, bukan jalan untuk mendapatkan kekuasaan, bukan. Tapi itu ibadah. Nah, maka itu kemudian rem yang paling kuat adalah iman, dan yang kedua takut kepada Allah. Terus kita rasakan kita takut kepada Allah, ya. Kemudian selanjutnya kita juga perlu untuk belajar jujur dari hal yang kecil dulu. Ya, sejak kecil dari hal yang kecil dulu kita belajar. Misalnya dalam tugas-tugas kelompok. Harus jujur kita bahwa kita ikut ngerjain. Bukan sekedar nama kita yang ada di tugas kelompok. Ketika kita ditugaskan ini kerjain tepat waktunya dan jujur. Ya, dari yang sekecil kita di lingkungan sekolah dulu. Kemudian kita juga perlu untuk transparan. Ya, ketika ada rapat, ada keputusan, maka kita sampaikan keputusan itu terbuka. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Hal yang kecil kita di OSIM atau di kelas kita harus sampaikan keputusan itu dengan terbuka. Kemudian juga kita itu mestinya musyawarah. Apapun keputusan harus musyawarah. Dan pergaulan juga ini penting. Teman-teman kita. Ya, teman-teman yang tentu mensupport, bukan teman-teman yang justru menjatuhkan mental kita. Nah, yang terakhir doa itu pasti. Minta selalu kepada Allah kekuatan untuk dihindarkan dari berbagai godaan. Saya kira itu. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, jawaban dari Ustadz Husaini menjadi penutup acara kita pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Husaini dan Ustadz Arba'in yang sudah menyampaikan pencerahan kepada kita semua. Dan insya Allah dari apa yang disampaikan oleh para Ustadz kita menjadi amalan kehidupan kita dalam sehari-hari. Dan insya Allah menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya Iza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejukkan hati. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rabb, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di hari yang penuh berkah ini ya Allah, kami berkumpul di aula Mandua Banjarmasin. Kami mohon ridha-Mu ya Allah. Jadikanlah kami para pemuda dan pemudi Islami yang imannya kuat, yang akhlaknya mulia, yang rajin ibadahnya dan manfaat bagi sesama. Ya Allah, tumbuhkanlah dalam diri kami sifat yang jujur, sifat yang amanah dan disiplin. Agar kami siap menjadi pemimpin di masa depan yang adil, yang bijaksana dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Ya Allah, bimbinglah kami agar selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu.
berani menyuarakan kebenaran dan mampu menjaga diri dari godaan dunia yang menyesatkan. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan pada guru-guru kami, orang tua kami, dan seluruh pembimbing kami yang telah menuntun kami kepada kebaikan. Ampunkan dosa kami, orang tua kami, dan para guru serta pemimpin kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.